akan menggugah aula Ikadun ini. Walaupun panas terik matahari di luar, tapi insya Allah dengan materi yang beliau sampaikan, insya Allah siang hari ini tidak terasa, teman-teman. Oke, lanjut saja. Nama Ustazah Nurhara LC Diploma, Riwayat Pendidikan SDN Taman Mekar 3 Karawang, Ponpes Al-Basyariah Bandung, S1 Al-Azhar Syariah Islamiyah, S2 Al-Azhar jurusan Fikih Am, dan sedang menempuh risalah, sedang menulis tesis, teman-teman. Kita doakan agar lancar semua sampai akhir, Ustazah. Amin. Dan prestasi beliau, teman-teman, oke, kita simak baik-baik ya. 6 besar nilai tertinggi seleksi masuk Universitas Al-Azhar se-Indonesia di Kemenak, kemudian penerima beasiswa full dari Universitas Al-Azhar, delegasi simposium internasional PPI dunia di Belanda, dan mungkin masih banyak lagi prestasi yang mungkin nggak bisa saya sampaikan, tapi karena saking banyaknya mungkin kita bisa bilang Masya Allah bersama-sama. Masya Allah. Dan semoga ketularan Ustazah prestasi-prestasi antum kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian tidak hanya prestasi, beliau pun punya pengalaman mengajar yang banyak, teman-teman, yaitu Daurah Kitab Al-Ibanah wal Ifadah yang diadakan sama FSI, juga pemateri pada Senat Fatwa juga pada Senat Fatwa pada tahun 2024. Mungkin masih banyak juga pengalaman mengajar beliau, tapi nggak mungkin kita bahas satu persatu. Tapi kalau bagi teman-teman yang kepo bisa langsung cek Instagram beliau. IG beliau itu Nurhara Hara, kemudian Facebook beliau Nurhara Arzakia Putri. Oke, langsung aja ke acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu pemaparan materi kitab Izalatul Ittibas oleh Ustazah Nurhara. Kepadanya kami silakan. Terima kasih kata materi. Mohon izin ya teman-teman di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ahlan wa sahlan buat teman-teman. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari rumahnya. Ada yang dari Darosa, Sabi, Asyir. Ya, semoga langkah antunna semuanya bernilai pahala di sisi Allah ya. Amin. Mungkin kenalannya udah selesai ya tadi sama MC, jadi kayaknya kita nggak usah lama-lama lagi, langsung ke materi aja. Kenapa sih ya, kita harus belajar fikih haid ya. Jadi haid, nifas, insya Allah nanti kita akan merasakan ya. Kemudian istihadah itu adalah dari sedikit dari pembahasan yang begitu luas. Fikih itu kan luas sekali, ya kan? Dari mulai ibadah, muamalah, ibadahnya pun ada yang dari sholat, ya dari toharoh sholat, kemudian dari zakat, puasa. Nah, fikih wanita berarti masuknya fikih ibadah, ya, dan itu masuk ke yang toharoh, dan itu termasuk bab pertama yang dibahas. Ya. Karena saking pentingnya, dulu saya lihat yang belajar itu pasti dari kalangan banin, ya, karena pengajarnya banin. Rata-rata yang ikut pun banat jarang, karena mungkin malu ya kalau mau bertanya, karena kan berkaitan dengan mohon maaf darah, kemudian organ dalam wanita, organ intim, dan segala macam yang hal-hal yang bersifat tabu, dan itu jadi kendala buat perempuan kalau mau bertanya, ya kan. Dan akhirnya jarang yang yang pengajarnya itu dari perempuan. Nah, insya Allah nanti kalianlah yang akan menjadi generasi-generasi yang akan mengajarkan perempuan-perempuan yang lain. Jadi nanti kalau di rumah diminta buat ngajar, teman-teman udah bisa, ya, teman-teman udah siap, kayak gitu. Jadi udah nggak bingung-bingung lagi. Ya. Jadi permasalahan haid, ya, itu sebetulnya sudah biasa kan di benak kita. Cuman mungkin banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kadang kita sendiri pun bingung, ya kan. Misalkan masa sucinya baru berapa hari, tapi kok udah keluar lagi darah, dan itu pasti bingung. Apalagi misalkan udah berkaitan dengan istihadah, ya. Dulu kita tahunya istihadah itu kalau lebih dari 15 hari, padahal tidak sesimpel itu, ya. Istihadah sendiri pun ada banyak sekali gambarannya, ada 7, ya. Itu ini saya baru trailer aja ya, nanti kalau istihadah itu di akhir. Nah, jadi penting buat kita dipelajari, ya, karena kita mengalami
kita mengalami maka hukumnya itu wajib buat kita sebagai perempuan muslimah untuk mempelajari fikih haid, ya istihadah dan nifas. Ya, karena kita mengalami dan tidak semua ya perempuan itu ngeh gitu. Tidak semua perempuan itu tahu akan ilmunya kayak gitu. Akhirnya ya misalkan dia tidak punya teman juga yang bisa ditanyain, akhirnya nanti apa? Kenapa sih wajib? Ya, karena haid itu nanti berkaitan dengan sholat, ya berkaitan dengan puasa, yang mana itu hal yang wajib, misalkan puasa Ramadan ya, puasa yang wajib. Maka sesuatu yang berkaitan dengan yang wajib, maka dia pun akan hukumnya menjadi wajib seperti itu. Sama seperti apa? Wudu, ya. Malayatul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Sholat itu wajib, maka wudunya menjadi syaratnya, syarat sah daripada sholat. Seperti itu ya. Sebelum kita mulai, berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma akrimna bi nuril faham wa akhrijna min zulumatil wahm wa aftah lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ala inna awliya'allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Rabbi zidna 'ilma wa rizqna fahma wa 'amalan mahmuda. Al-Fatihah. Baik, sebelumnya teman-teman ada yang pernah belajar kitab Ibanah wal Ifadah? Coba angkat tangan yang sudah pernah belajar Ibanah wal Ifadah. Gak usah malu agak tinggi. Sudah banyak ya? Udah pernah belajar? Di sini atau di Indonesia? Di sini. Ya, jadi kitab Izalah Iltibas itu sebetulnya isinya sama dengan kitab Ibanah. Bedanya hanya banyak ziyadah tambahannya ya, mungkin dari bahasanya juga. Kalau Ibanah, kitab Ibanah ini itu dia bahasanya sangat sederhana ya, jadi cocok untuk pemula yang baru pertama kali belajar fikih haid. Tapi oh ya, di sini ada yang baru belajar tentang fikih haid? Ada? Gak apa, jujur aja, nggak usah malu. Ada nggak? Nggak usah angkat tangan. Ada nggak? Ada. Nah, nanti kalau nggak paham ya, karena ini kan kitabnya udah agak levelnya lebih tinggi dari Ibanah ya, jadi nanti tanyakan saja ya. Jadi nanti ketika penjelasan teman-teman langsung catat atau tandai, nanti pas dibuka sesi pertanyaan biar nggak lupa pada apa yang mau ditanyain ya. Langsung silahkan buka kitabnya. Udah ini pada punya kitabnya semua? Oh ya, kitab ini dikarang oleh Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib. Beliau termasuk ulama Yaman ya. Sama Al-Ibanah juga karangannya dari ulama Yaman. Jadi memang ya, dari segi fikih di Yaman itu sangat kental sekali ya teman-teman. Kalau di Azhar antara ilmu alat dengan ilmu fikihnya itu dua-duanya kuat ya. Kalau di Yaman ya, baik itu Hadramaut atau universitas yang lainnya, itu yang lebih menonjol itu dari bidang fikih. Makanya di Indonesia itu biasanya buku-buku rujukannya yang dijadikan pembelajaran itu kebanyakan ya mu'alafatnya itu dari Yaman ya. Jadi ulama-ulama Yaman. Nah, ini dua-duanya baik itu kitab Ibanah atau kitab Izalah termasuk karangannya dari ulama Yaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu al-awwal, al-mabhath al-awwal fi ta'rifil haid wa asma'ihi. Pembahasan pertama yaitu pengertian haid dan nama-namanya. Jadi ada nama lain selain kata haid. Yang pertama pengertiannya, al-haid lughatan as-sailan. Haid secara bahasa itu artinya sailan. Apa? Cairan atau aliran ya, secara bahasa. Yuqal haudul wadi idza sala. Al-wadi, wadi itu waduk ya. Waduk ya, mengalirkan air. Haudul itu artinya mengalir. Haudul bermakna sala ya. Wa haudatus syajaratu idza sala sumquha. Pohon itu mengalirkan cairan karet. Sombun itu karet ya. Jadi arti haldo itu di mana salah
yang artinya mengalir. Ya. Kemudian kalau fil qamus, wa hadatil mar'atu tahid haidan wa mahidun wa muhadun fa hiya haidun wa haidatun min hawaid wa hiyab sala damuha. Kemudian dalam kamus, ya, tadi kan secara bahasa artinya mengalir, ya. Kemudian di kamus dikatakan hadatil mar'atu, artinya perempuan mengeluarkan cairan. Ya. Nah ini, yang dimaksud cairan ini di sini adalah darah, ya. Haidun, haidun itu berarti haidnya. Mahid, ya, mahid wa muhad itu waktu haidnya. Fahiyah haid, maka isim fa'ilnya disebut haid. Wa haidun bisa juga disebut haidun. Jadi bisa haid, bisa haidun, ya. Jangan karena, tapi kan harusnya muannas haidun, bisa juga haid, ya. Jadi bisa haid, bisa haidun. Kemudian jamaknya dari haid itu hawaid. Kemudian kalau haidun huyal itu jamak. Ya, berarti perempuan yang sedang haid. Salah damuha. Ya, dan mengeluarkan darah. Ya. Oke, itu secara bahasa. Tadi secara bahasa apa? Arti daripada haid? Asailan. Ya. Kemudian wa syar'an. Damu jidil latin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqatil as-sihhah. Darah normal, jibilah itu tabiatnya, ya. Tabiatnya perempuan itu mengeluarkan darah. Darah normal yang keluar dari pangkal rahim perempuan. Teman-teman anggap ya, ini rahim. Rahim itu kan berbentuk T, ya. Seperti ini kan, rahim itu berbentuk T kan. Kita anggap ya. Mana aqsa ar-rahim? Mohon maaf ya teman-teman, berarti bagian bawah itu bagian lubangnya. Paham kan? Ini kan rahim. Mohon maaf. Nah, udah nggak dapat tulis. Aqsa ar-rahim berarti keluarnya dari pangkal rahim. Nanti lawannya itu adna ar-rahim, berarti bagian bawah rahim. Nah, haid itu keluarnya dari pangkal rahim, ai aqsa ar-rahim. Bisa tergambar teman-teman? Udah tahu kan gambar rahim seperti apa? Ya, kebayang ya. Darah normal yang keluar dari pangkal rahim perempuan pada waktu-waktu ya, as-sihat, dalam keadaan sehat. Jadi memang makanya disebutnya darah normal karena ya keluarnya dalam keadaan perempuan itu ya tidak sedang dalam keadaan sakit. Ya. Siapa tadi? Ada yang ini ya? Wal aslu fihi, kemudian dalilnya. Nah, teman-teman udah di sini yang tingkat 4 ada nggak? Tingkat 1 banyak ya? Tingkat 1, tingkat 2 ada? Ada, tingkat 3. Udah pernah belajar semuanya, udah belajar usul fikih kan? Usul fikih, apa namanya? Al aslu itu artinya dalil, ya. Nanti al aslu itu ada 4 maknanya dalam usul fikih, ya. Ada yang mau menyebutkan secara bahasa? Makanya salah satu makna dari al asal itu adalah dalil. Ini dipelajari di ilmu usul fikih, ya. Di awal sekali itu di tingkat 1 belajarnya. Mana dalil yang mengatakan kalau ya haid itu ada hukum-hukumnya, ya. Itu di surat Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Di sini tidak dilanjutkan ya, sebetulnya lengkap. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahharna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Jadi mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad tentang haid, ya. Qul huwa adza, katakanlah, ya. Firman Allah, katakanlah bahwasanya haid itu adalah adza. Adza itu artinya apa? Kotoran. Artinya najis, ya. Fa'tazilu an-nisaa fi di sini ayatnya tidak dilanjutkan, tapi teman-teman hafal kan ayatnya? Ya, ini ayat tentang haid. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Maka ya,
I'tizal itu artinya jauhilah. Ya, bukan berarti jauhilah di sini tidak diajak makan, tidak diajak ngobrol, bukan ya. I'tizal di sini maksudnya adalah tidak berhubungan suami istri. Itu yang dimaksud dengan i'tizal. Ya. Maka janganlah ya kalian para suami ya, mengajak hubungan suami istri ya, fil mahid ketika mereka sedang haid. Ya. Kenapa? Jadi ada ya apa namanya, kalau hadis itu kan sababul wurud, tapi kalau ayat itu apa namanya, babun nuzul. Jadi ayat ini turun kenapa? Karena orang Yahudi itu kebiasaan mereka ketika istri-istri mereka sedang haid itu dijauhi, tidak diajak ngobrol, tidak diajak apa, sampai diasingkan, bahkan sampai tidak satu rumah. Jadi saking perempuan yang haid itu seperti apa ya, image-nya itu jijik gitu, kotor sekali, najis segala macam. Memang haidnya najis, tapi kan orangnya nggak najis gitu kan. Tapi kalau di kebiasaannya orang Yahudi seperti itu ya. Makanya ya, turun ayat maksud daripada i'tizal hadis ini, yaitu maksudnya tidak berhubungan suami istri gitu ya. Kemudian ayat lanjutnya fil haid ketika sedang haid, wala taqrabuhunna hatta yatahharna, maka jangan dekati mereka, maksudnya jangan menggauli mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, maka ketika mereka sudah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka. Maksudnya datangilah itu boleh melakukan hubungan suami istri. Min haitsu amarakumullah, ya, di tempat yang Allah perintahkan. Bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Nah, itu dalil mengenai haid, ya. Sebetulnya semua kitab, ya, kitab-kitab mau itu Qur'an ataupun kitab-kitab yang salah yang kita pelajari itu pasti yang pertama dibahas ta'rifnya dulu kan, hadnya dulu, definisi tentang itu tuh apa, baru kemudian ya baik itu dari segi bahasa, istilah atau syaratnya, baru kemudian masuk ke dalil. Dan itu sudah urutan yang tetap, sudah pasti ya. Jadi sudah tahu teman-teman mau bahas tentang zakat, ya dibahas zakat itu apa, ya dalilnya apa, kemudian nanti baru masuk ke masailnya, ya. Masail dari setiap bagian. Kemudian, nah itu definisi dari haid dan dalilnya. Kemudian yang kedua asmaul haid, nama-nama haid. Jadi haid, kita kan tahunya ya udah menstruasi itu ya bahasa Arabnya haid, kan? Ternyata ada yang lain. Ya. Walul haid asyratu asma wa hiya kal arti. Ya. Haid itu punya 10 nama. Ya. Yang pertama al-haid, yaitu haid sendiri, wa huwa asyharuha, itu yang populer. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidi damun aswad yu'raf. Darah haid itu yang berwarna hitam, yang diketahui. Kemudian yang kedua at-tamasu. Al-farra at-tamasu ad-dam. Al-farra itu termasuk nama ulama ya. At-tamasu itu adalah ad-dam, darah. Walidzalika qila idza iftadal bikru Tomsuha ay admaha, tomasaha ay admaha, yaitu mengalirkan darah. Jadi atomas, ya, ay atomsu itu maknanya adalah darah. Ya. Qala Allah Ta'ala lam yatmithunna insum qablahum wala jan. Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Lam yatmis itu asal artinya itu disentuh, ya, tapi dia juga bisa bermakna haid, ya, atau mas. Kemudian yang ketiga al-araq, wa minhu araqatil mar'atu ay hadat fa hiya 'arikun wa nisa 'awarikun. Nah, karena teman-teman udah tahu nih, enggak cuma haid ya menstruasi itu, bilang ke temannya, "Ih, anak lagi arik." Kayak gitu ya. Apaan arik gitu? Berarti dia udah belajar izalah ilmi mas. Ya. Kemudian yang keempat ad-dhahik. Yuqal dhahakatil mar'atu idza hadat wal mar'atu dhahikun. Mungkin ini nanti iltibasnya sama ini ya, sama artinya tertawa. Ya. Kemudian yang kelima al-ikbar. Wa minhu akbaru mar'atu idza hadat wal mar'atu mukbir. Kemudian yang keenam al-i'sar. Wa minhu qawluhum a'saratil mar'atu ayyadakhalat fil haid wal mar'atu muqsir. At-tamsu bisin al-muhmalah. Wa minhu imra'atun tamisun ay haidun. Kemudian ada ad-diras. Wa minhu darusatul mar'atu darsan wa durusan wal mar'atu darisun. Apalagi ini. Nanti dikiranya artinya belajar ya. Kemudian yang ke-9 al-faraq.
Wa minhu imra'atun farikun idza hadat fatahaqqaqa al-bulugh. Farik artinya mens juga. Yang terakhir an-nifas. Wa minhu qawluhu alaihi salatu wasalam ana fusti ay hibdi. Jadi mungkin nifas di sini tergantung nanti siyak kalamnya ya teman-teman. Jadi tidak bisa kita katakan oh nifas itu mungkin di sini haid. Tergantung nanti dia sedang berbicara tentang apa ya. Takutnya nanti terkecoh ini nifasnya apa namanya sinonim daripada haid atau memang makna nifas gitu kan. Jadi nanti lihat siyak kalamnya. Nah ini ada 10 nama menstruasi ya. Kita kan taunya haid, nah sekarang sudah banyak ya teman-teman. Wa ma yuqal min anna kasratal asma tadullu ala syarafil musamma. Amrun aghlabi. Kita kan tahu ya biasanya semakin banyak nama maka menandakan bahwasanya al-musamma, orang yang atau sesuatu yang memiliki nama itu semakin mulia gitu kan. Itu amrun aghlabi normalnya ya. Wa qad tadullu ala al-khissah kama huna wallahu alam. Tapi terkadang juga ya, ketika semakin banyak namanya ya, menunjukkan hal itu adalah khissah. Khissah itu receh. Khissah itu sesuatu yang kotor, kurang baik lah, kotor, yang najis seperti haid ini ya. Nah itu asmaul haid ada 10. Kemudian kita masuk ke al-mabhath ats-tsani. Alwan damil haidi wa ahmi sifatihi wa hukmi sufrati wal qudr. Warna-warna darah haid, kemudian sifatnya dan hukum cairan kuning dan keruh ya. Yang pertama fi alwanihi wa alwanuhu khamsatun. Jadi warna haid itu ada 5 ya. Warna mens itu tidak hanya warna merah, jadi ada 5 ya. Yang pertama as-sawad, warna hitam. Kemudian wal humrah, warna merah. Wasyukrah, warna pirang. Di sini merahnya merah terang ya, namanya syukrah. Syukrah itu kan artinya pirang ya kan. Tapi di sini maksudnya warna merah terang hampir ke warna pirang. Itu namanya syukrah. Kemudian sufrah itu kuning. Wal kudroh yaitu keruh. Wa ya ma bainal asfar wal abyad. Keruh itu warnanya antara kuning sama putih ya, keruh. Nah itu ada 5 warna. Kemudian ahamu sifatihi, sifat daripada darah haid itu seperti apa? Wa ahamu sifatihi annahu qad yakunu sakhinan. Terkadang dia itu ya teksturnya itu kental. Sakhin itu kental. Wa annahu qad yakunu muhtadiman wa huwa al-mukhtar min shiddati hararatihi. Dan terkadang ya, sifat darahnya itu muhtadim itu artinya hangat ya. Maksud hangat di sini ya wa huwa al-mukhtar terbakar. Berarti saking hangatnya warnanya menjadi hitam gitu ya. Yang dimaksud dengan muhtadim. Wa annahu yakhruju bi rifqin. Keluarnya sedikit-sedikit. Wala yasilu sailanan. Ya, jadi tidak mengalir seperti mengalirnya air. Wa anna lahu raihatun karihatun, dan terkadang juga dia baunya menyengat. Itu termasuk sifat-sifat dari haid ya, darah haid. Kemudian yang ketiga, hukmu sufrati wal qudr. Tadi kan warna haid ada 5 ya. Hitam, ya, kemudian merah, pirang, kuning dan keruh. Nah, nanti ya, di antara para ulama itu ada khilaf tentang warna kuning dan warna keruh. Ya, makanya di sini ada pembahasan khusus tentang hukum mengenai sufra dan qudr. As-sufra wal qudr haidun fil asal. Nah, dalam bahasa kita, sufra dengan qudr itu termasuk juga haid. Ya. Mana dalilnya? Ya, dalilnya itu ya, langsung perkataannya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Di sini hadisnya tidak ada, tapi dicantumkan di dalam kitab di sini ya, di dalam kitab Ibanah. Saya bacakan ya. Di sini kan dalam mazhab kita, menurut pendapat asalnya, ya sufra dan qudra itu haid, ya kan? Mana dalilnya? Yaitu ya, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, lima rawi al-Bukhari anna nisa kunna yab'athna li Sayyidah Aisyah bidurjati fiha al-kursuf. Ya. Jadi para perempuan waktu itu datang kepada Sayyidah Aisyah bertanya ya, mengenai apa? Jadi dulu itu mungkin pembalutnya zaman dulu tuh seperti apa, mungkin pakai kain ya. Jadi di sini ad-durja itu artinya pembalut, maksudnya kain untuk menahan darah itu ya. Jadi
bertanya kepada Sayyidah Aisyah sambil membawa kain yang masih ada noda itu. Jadi warnanya sudah tidak merah, ya. Jadi para perempuan ini datang kepada Sayyidah Aisyah membawa kain, kemudian di sana masih ada noda, ya, antara kuning atau keruh tadi, bukan lagi merah ya, ataupun hitam. Kemudian bertanya, ya, fi asufro, kataku, kemudian kata Sayyidah Aisyah, la ta'jalna hatta taroinal qassatal baydo. Jangan buru-buru mandi besar sampai kalian melihat apa? Al-qassoh. Qassoh itu artinya sesuatu yang bersih ya, sesuatu yang putih, ya. Al-baydo, ya, sampai sesuatu yang putih itu ada sampai tidak ada meninggalkan noda sedikit pun. Nah, itu kata Sayyidah Aisyah. Berarti sufro kudro itu termasuk haid. Itu ya, teman-teman. Nah, ini adalah pendapat asal dalam mazhab kita. Itu bersandar kepada hadis dari Sayyidah Aisyah. Jadi kata Sayyidah Aisyah, jangan terburu-buru mandi besar sampai kalian mengecek, ya, mohon maaf, organ intim kalian pakai kain yang bersih, ya. Kemudian setelah dimasukkan, kemudian setelah dilihat ternyata tidak ada noda sama sekali. Nah, itu berarti tandanya teman-teman sudah suci, gitu ya. Berarti kebalikannya, sebagian ulama mengatakan sufron kudro itu bukan termasuk haid, gitu ya. Makanya ini termasuk masuk ke majal khilaf. Tapi pendapat asal kita dalam mazhab Syafi'i, ya, dua-duanya itu termasuk haid. Wa mahallul khilaf idza ra'at dzalika fi ghairi ayyamil 'adah. Nah, di sini khilaf para ulama mengenai sufro dan kudro itu, ya, ketika keluarnya di selain adah atau kebiasaannya haid. Yang ini, ya, teman-teman, nanti hukum sufro wal kudro itu bagi dua, ya. Ada hari-hari dia haid dan selain ada dia hari haid. Kalau, ya, sufro dan kudro itu keluarnya memang di hari kebiasaan dia haid, contoh misalkan saya haid di tanggal 10 di sini, ya, atau lanjutan daripada haidnya, maka di sini ulama sepakat bahwasanya itu apa? Muttafaq annahu. Tapi kalau keluarnya, ya, di selain kebiasaan dia haid, ya, misalkan saya biasanya tanggal 25 itu suci, tapi ternyata kok keluar kuning atau keruh, kan? Nah, ini baru di kalangan ulama khilaf. Nanti ada yang mengatakan itu haid, ada yang mengatakan itu bukan haid. Berarti menurut asal, ya, dalam mazhab kita, ya, itu apa? Haid. Berarti ini fil asal, ya. Paham asal nggak, teman-teman? Itu termasuk mustalahat dalam mazhab Syafi'i, ya. Asal, muqabil asal. Muqabil asal daripada asal apa? Sahih. Asal itu adalah dua, ya, atau lebih pendapat, ya, para sahabat yang mana, ya, salah satu pendapatnya itu keduanya, ya, baik itu dua atau lebih, memiliki apa? Dalil yang sama-sama kuat. Ya, jadi dalilnya sama-sama kuat, maka dikuatkan. Nah, yang paling kuat itu namanya al-asal. Kemudian muqabilnya, kebalikannya itu namanya sahih. Ya, dilihat dari
min haitsu al-istidlal, dari dilihat dari dalilnya. Nah, sini kita sudah diberi hasilnya ya. Yang asal itu adalah sufro dan kudro adalah haid ya. Ini maksud asal itu ya, yang mengatakan haid yang masuk ke itu ya teman-teman, fi ghairi adati ayamil haid. Lanjut di kitab fa in ra'atu fi ayamil ada, ketika perempuan itu ya melihat ada noda di hari-hari kebiasaan dia haid, qala fi raudhah, maksudnya nama kitab ya teman-teman, raudhatul talibin, fa haidun jazman, maka itu adalah haid karena dia keluarnya di sini ya, karena dia keluarnya di hari kebiasaan dia haid. Lakin fit tatimah, tapi dalam kitab tatimah lagu damin qawiyin ma'hu. Tapi kalau dalam kitab tatimah harus bersamaan dengan darah yang qawi. Nanti kita akan bahas ya teman-teman, apa itu darah qawi, apa itu darah dhaif ya. Saya kasih contoh ya, lagu damin qawiyin. Contohnya misalkan saya haid itu tanggal 10 ya. Normalnya biasanya ada yang dari keruh ya kan, dari keruh kemudian hitam sekali, hitam kemudian baru merah beberapa hari kemudian agak coklat, kemudian kuning ya, baru keruh. Ada yang seperti itu kan, tapi bisa jadi ada yang langsung kuning atau keruh dan itu di hari haid dia. Kalau dalam kitab raudhah itu dikatakan haid kan, haidun jazman, tapi dalam kitab tatimah harus bersamaan dengan darah qawi. Darah qawi di sini seperti darah warna hitam seperti itu ya, darah yang lebih kuat dari sufro dan kudro. Jadi 5 darah tadi itu teman-teman berurutan ya. Kenapa disebut dari sawat dulu, dari hitam dulu ya? Karena dia yang paling kuat. Baru bawahnya itu kumroh ya kan. Kemudian tadi apa sufro, kudro itu jadi level ya. Kalau misalkan contohnya hitam dengan merah, maka yang qawi yang mana? Hitam. Berarti yang merah disebut dhaif. Tapi kalau merah dengan pirang, maka yang qawi yang mana? Berarti yang dhaif yang syukro. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tergantung warna apa dengan warna apa itu ya. Jadi tidak bisa kita katakan oh warna merah itu dhaif, tapi kalau merah bersanding dengan sufro maka dia menjadi qawi gitu ya. Kemudian lakin fitatimah labudda min qawi ma'u qalahu asy-syekh al-khatib asy-syarbini. Ini yang dikatakan oleh Syekh Khatib asy-syarbini. Wa qala asy-syekh bin Hajar wa maqtadahu amatan min jarayanil khilaf fil mubtada wal mu'tada fi ayyamil 'ada wa ghayriha wal mu'tabar khilafan lima waqa'a fi rada wa ghayriha. Kemudian kalau kata Syekh Ibnu Hajar ya, itu nanti ada perbedaan juga antara yang mubtadaah dengan mu'tadah. Mubtadah itu yang baru pertama kali haid ya, mu'tadah itu yang sudah pernah haid sebelumnya ya. Nah dan untuk lebih rincinya ya, perbedaannya ada di hawarisnya ya, ada di fotonya. Boleh dilihat teman-teman. Ikhtalafal ashab fi hukmi sufra wal qudra ala sittatin awjuh. Jadi ada 6 pendapat. Yang pertama, al-awwal as-sufra wal qudra fi zamanil imkan ay bi syurutil haid. Haidun sawun akanat mubtada'atan am mu'tadan. Khalafat 'adatuha am wafaqatha wa hadha huwa al-asl. Nah, ini yang pertama yang menjadi sandaran kita ya. Sufra dan qudra ya. Selama dia itu memenuhi syarat haid, nanti mungkin syarat haidnya belum kita sebutkan tapi enggak apa-apa. Yaitu apa? Minimalnya sehari semalam atau 24 jam. Selama dia itu keluarnya 24 jam lebih, maka disebut dengan haid. Jadi kalau misalkan keluarnya cuma 1 jam gitu kan, hanya misalkan contohnya kita hitung aja, misalkan maaf ya pakai pembalut sedikit, kita hitung aja 1 jam. Kemudian nanti ditambah lagi misalkan ba'da zuhur pakai pembalut yang baru, ternyata keluarnya juga sedikit. Itu kan kalau kita total nggak sampai 24 jam contohnya, maka itu bukan termasuk haid gitu ya. Jadi termasuk syarat juga kalau misalkan sufra dan qudroh itu termasuk haid ketika dia memenuhi syarat ya. Karena bisa jadi nanti misalkan teman-teman di waktu misalkan tanggal 10 tapi keluarnya kok nggak merah gitu, keluarnya kuning banyak atau misalkan keruh banyak gitu ya. Nah itu jangan bingung lagi karena dalam pendapat kita itu termasuk
yang aqsa itu adalah haid ya, selama lebih dari 24 jam. Kemudian yang kedua, an-sufra wal qudra fi ayyamil 'adah haid. Oke, di hari kebiasaan haid kita itu memang haid ya. Sufra dan qudra termasuk haid. Walaysa fi ghairi ayyamil 'adah haidun. Tapi kalau di selain ya, hari tanggal haid itu bukan haid. Fa idza ra'at sufra wal qudra mubtada'atan aw mu'tadah fi ghairi ayyamil 'adah falaysat bihaid. Maka kalau dia melihat di waktu bukan kebiasaan dia haid itu keluar, maka itu bukan termasuk haid. Wa in ra'atha mu'tadah fi ayyamil 'adah fahiya haid. Tapi kalau misalkan melihatnya ya atau keluarnya di hari-hari kebiasaan dia haid, maka itu termasuk sufra dan qudra itu adalah haid ya. Bedanya apa sama yang di atas ya? Bedanya itu berarti umum ya. Mau itu fi ayamil haid atau fi ghairi ayamil haid. Itu ya bedanya. Kemudian kalau yang kedua hanya fi ayamil haid saja ya. Kemudian yang ketiga, annahu idza taqaddama as-sufra wal qudrah damun qawi, ketika ya sufra dan qudrahnya itu didahului darah qawi aswad atau ahmar walau ba'du yaumin kana haidun, meskipun kurang dari 24 jam. Ya, ulangi, ketika sufra dan qudra ini didahului darah qawi, contohnya berarti merah dulu ya atau hitam. Merah, kemudian keluar sufra. Ya. Meskipun sufrohnya itu tidak sampai 24 jam, ya, contohnya hanya 4 jam, itu termasuk haid juga. Jadi di sini qaidnya walau ba'du yaum, meskipun hanya setengah hari. Ya. Apa yang setengah hari? Yang sufra atau qudra itu, ya. Kanata haidun. Fa idza ra'at masalan, ini dikasih contoh. Nisfu yaumin aswad, setengah hari keluar darah hitam. Summa khamsah asfar. Kemudian 5 hari keluar kuning au akdar, fakulluhu haid. Oh, mohon maaf ya teman-teman, yang setengah harinya itu yang darah qawi ya. Karena di sini dikasih contoh nisfu yaum aswad, setengah hari keluar darah hitam, berarti sekitar berapa? 12 jam. 12 jam darah hitam, kemudian keluar 5 hari terus-terusan warna kuning atau keruh, maka itu termasuk juga haid ya. Wa ilam yataqaddamhuma, kalau tidak didahului darah qawi ay asufra wal qudra ya. Maksudnya yang tadi damul qawi fahuma dam fasad. Maka sufra dan qudra ini termasuk apa? Dam fasad itu darah istihadah ya teman-teman. Maksudnya bukan darah haid ya. Jadi yang ketiga disyaratkan harus didahului oleh darah qawi. Itu ya intinya. Yang ketiga syaratnya harus didahului oleh darah qawi, meskipun hanya setengah hari. Nah itu ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, idza taqaddama as-sufra aw al-qudra damun qawi yauman wa lailatan. Nah, kalau tadi kan cukup darah qawinya hanya setengah hari ya. Kalau yang keempat harus 24 jam minimal. Ya. Atau sehari semalam. Kanata haidun tabi'an lil qawi. Maka kanata ay as-sufra wal qudra itu termasuk juga haid, mengikut kepada darah qawinya. Wa in taqaddamahuma duna yaumin wa lailatan. Tapi kalau misalkan darah qawinya ini kurang dari 24 jam, falaisata haidun. Maka sufra dan qudra itu bukan termasuk haid. Fa idza ra'at nisfa yaumin aswad. Ini ada kasus. Ada perempuan keluar setengah hari darah hitam. Kemudian ya khamsa asfar, 5 hari darah kuning atau keruh. Fa ala hadza laisa bihaid. Kenapa? Ulangi ya, setengah hari keluar darah hitam ya, kemudian lanjut 5 hari darah keluar cairan kuning. Nah, cairan yang kuning ini atau keruh haid atau bukan? Kenapa? Karena darah qawinya kurang dari 24 jam. Jadi yang keempat berarti darah qawinya harus 24 jam minimal ya. Tapi kalau yang ketiga tadi yang penting didahului darah qawi meskipun kurang dari 24 jam. Kemudian yang kelima, idza taqaddamahuma damun qawi
Wa in kana aqal min yaumin wa lailah wa lahiqahuma damun qawi wa in kana aqal min yaumin wa lailah fahuma haid. Di sini yang kelima yaitu didahului darah qawi ya. Kemudian keluar asfar atau akdar tadi. Setelah itu harus dilanjut lagi darah qawi. Paham? Jadi darah qawi, asfar atau akdar, qawi lagi. Yang kelima ya. Qawi, asfar, akdar, qawi lagi. Itu ya. Teman-teman ini aja ya, dalam pikirannya qawi itu ya udah kalau nggak hitam merah gitu aja ya. Pokoknya yang di atasnya sufra khudra itu kan ada aswad, ahmar sama ashqor tadi ya. Poinnya di sini yang kelima kata-kata wallahi kohuma. Nah, dilanjut oleh darah qawi wa in kana aqal min yaumin wa lailah. Nah, meskipun yang kedua ini itu kurang dari 24 jam. Ini yang kelima itu seperti ini ya teman-teman. Ini aja ya. Qawi dia sufra. Kemudian qawi lagi. Nah, ini ya teman-teman, qawi lagi. Yang kelima. Walau banget dulu. Lihat, paham kan teman-teman? Berarti yang ini harus tamam ya. 24 jam. Anggap aja yaumun wa lailah. Sehari semalam. Ini adalah minimal haid. Minimal dikatakan darah itu adalah darah haid, yaitu adalah sehari semalam. Kemudian, nah ini kan yang kita tanyakan ininya kan, ini haid atau bukan? Itu kan? Yang kelima ya, itu pendapatnya kalau dilanjut ya, oleh darah qawi meskipun hanya setengah hari, maka sufur dan kudro ini adalah apa? Ya. Nah itu yang kelima. Nah di sini ada contohnya. Faida roat yauman walilatan. Ketika ada perempuan yang melihat ada keluar darah sehari semalam aswad, summa khamsata asfar au akhdar, kemudian 5 hari kuning atau keruh, ya. Falaisa bihaidan, maka kuning dan keruh ini bukan haid hatta ya'tiya ba'dahu damun qawi. Kalau ya, dia bukan haid kalau misalkan tidak ada qawi selanjutnya, ya. Tapi nanti kalau ternyata ada qawi lagi, keluar darah qawi lagi, ya. Hatta ya'tiya ba'dahu damun qawi, aswad au ahmad. Wa in kana aqal min yaumin wa lailah. Nah, itu yang kelima ya, teman-teman. Ulangi ya, yang kelima itu sama-sama harus didahului darah qawi dan harus minimal 24 jam. Kemudian keluar sufra atau kudroh. Nah, dia harus dilanjut lagi oleh darah qawi meskipun kurang dari 24 jam. Karena kita akan mengetahui ya, kalau ada darah qawi lagi, oh berarti sufra atau kudroh ini termasuk haid. Gimana kalau nggak ada darah qawi yang kedua itu ya? Maka sufra dan kudroh ini meskipun darah qawi yang di awal itu 24 jam, maka dia bukan termasuk haid, ya. Yang terakhir, asadis, idza taqaddama sufra wal kudroh damun qawi wa kana yauman walilatan, sama ya. Didahului oleh darah qawi dan dia sehari semalam keluarnya darah qawi, kemudian keluar sufra atau kudroh. Wallahi kahuma damun qawi. Kemudian dilanjut sama kayak tadi, ya. Darah qawi wa kana yauman walailatan kadzalik. Nah, berarti kalau yang terakhir dua-duanya harus minimal berapa? 24 jam. Itu yang pendapat yang keenam, itu ya. Nah, ini pendapat yang detailnya ya, teman-teman. Intinya, poinnya dalam mazhab kita yang asoh itu ya sufra dan kudroh termasuk haid. Itu ya. Baik itu yang fi ada ayamil haid atau fi ghairi ayamil haid. Itu kan gampangnya ya, mudahnya. Cuman kan kita kan pelajar ya. Jadi tidak sesimpel oh ya udah kita asal yang penting mau itu ada haid atau tidaknya dua-duanya haid gitu kan. Tapi untuk detailnya yang 6 ini ya, yang sitah audio ini. Tapi kalau intinya yang asoh itu mau yang fi ayam al haid atau fi ghairi ayamil haid sufra wa kudroh huma haid. Itu ya teman-teman. Jadi sekarang nggak usah bingung-bingung lagi ya. Jadi tinggal mengambil pendapat yang asoh ya. Tapi karena di sini khilaf ya, jadi teman-teman diberi
keluasan ya, wewenang teman-teman mau ngambil pendapat yang mana gitu ya, jadi dibolehkan. Cuman memang walaupun ada banyak perbedaan, tapi kan seyogianya kita mengambil yang pendapat yang dalilnya paling kuat gitu ya. Nah, itu mengenai hukum as-sufra wal qudrah. Paham teman-teman? Baru permulaan ya teman-teman, belum masuk isi hati. Kecepatan nggak? Nggak, serius. Lanjut ya. Jadi nanti nggak usah bingung lagi. Pas haid gitu kan, ih kok kuning aja. Atau misalkan kita udah selesai nih, hitam, merah gitu kan, habis itu ternyata berubahlah dia warna kuning. Nah, udah nggak usah ragu-ragu lagi ini haid atau bukan. Nah, itu udah haid, memang haid ya, karena dia lanjutan dari haid kita. Apalagi dia keluarnya di hari ada haid kita ya, seperti itu. Boleh nanya? Nanti di save dulu ya, nanti pas sesi ini baru. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang hukum sufra wal qudrah, tandain biar nggak lupa ya, nanti di akhir dibuka. Kemudian pembahasan yang ketiga, waqtul haid wa aqallihi wa ghalibihi wa aktsarihi wa aqallu tuhri wa ghalibihi wa aktsarihi. Waktu haid yaitu minimalnya, normalnya, maksimalnya, kemudian minimal masa suci dan normalnya masa suci dan maksimalnya masa suci. Waktu haid min bulugi al-unsa tis'un sinin qamariyatan takribiyatan, itu ketika anak kecil perempuan dia berumur 9 tahun qamariyah, berarti hitungannya bulan hijriah ya teman-teman. Tapi biasanya tidak jauh dari bulan tanggal kalender yang biasa kita pakai ya. Jadi ini adalah minimal dikatakan ketika ada anak kecil ya mengeluarkan darah dan darahnya itu termasuk darah haid ketika dia berumur 9 tahun qamariyah takribiyah. Takribiyah itu pendekatan ya teman-teman, bukan tahdidiyah. Tahdidiyah itu tepat, itu 9 tahun tepat. Tapi takribiyah itu kira-kira, artinya kira-kira. Nanti kira-kiranya memang berapa hari ada ya. Falau ra'at adam qabla tamami tis'i, ketika ada anak kecil ya, perempuan keluar darah sebelum 9 tahun pas ya, bima la yasa'u haidun wa tuhran fahuwa haid, yang mana kurangnya itu ya 9 tahun kurang. Nah, kurangnya ini itu apa? La yasa haidun wa tuhran, waktunya ini tidak cukup untuk masa suci dan haid, maka itu termasuk haid. Nah, ini gimana maksudnya ya? Di sini ada yang haidnya dari 9 tahun? Ada? Nggak ada ya? Apa di sini aja? Jadi sebelum kita bahas minimalnya, normalnya, ya kemudian maksimalnya, itu kan maksudnya minimal darah itu keluar ya kan? Nah, sebelumnya kita akan bahas perempuan itu dulu dari umur berapa tahun dia sudah mengalami haid atau sudah dikatakan darahnya itu disebut darah haid gitu ya. Tadi kan dibilang yaitu al-unsa, otomatis anak perempuan ya. Idza balagot, ketika dia sudah mencapai usia tis'u sinin qamariyah takribiyah. Karena di sini takribiyah ya, jadi tidak 9 tahun pas ya. Takribiyah itu artinya kira-kira ya kan. Nah, kira-kiranya ini di sini dijelaskan dengan contoh ya. Contohnya falau ra'atid damma qabla tamami tis'i bima la yasa'u. La yasa itu tidak cukup untuk haid dan tuhar. Contoh ya, 9 tahunnya ini kurang berapa? Sebentar.
9 tahun kurang 16 hari. Nah ini ya, kurangnya 16 hari. Apakah 16 hari ini cukup untuk haid dan suci atau tidak? Ya, kan kalau kita lihat, walaupun belum dibahas ya, minimal haid itu kan sehari semalam. Anggap sehari semalam, berarti 1 hari ya kan? Sehari semalam. Kemudian minimal masa suci itu berapa hari? 15 hari. 16 hari itu sebetulnya kurang. Apa namanya? La yasa haidon wa tuhron. Karena kita nggak bisa dikatakan sehari aja itu untuk haid, enggak. Karena kan haid itu sehari semalam, ya kan? Meskipun kalau kita hitung kan sehari tambah 15 sudah pas nih, biasa kan harusnya kan, cukup untuk haid dan tuhar. Tapi ya aslinya 16 ini menjadi minimalnya ya. Yang mana hal ini itu tidak cukup untuk haid dan tuhar. Kita apa namanya? Kita bagi ya. Ulangi. Falau ra'atid dam qabla tamami tis'i bima la yasa haidan wa tuhran fa huwa haid. Wa illa fala. Wa illa contohnya 9 tahun kurang 1 bulan. Terus dia nih, anak kecil ya, dia keluar darah. Umurnya baru 9 tahun kurang 2 bulan atau 1 bulan. Apakah darahnya itu darah haid atau bukan? Bukan, ya. Wa illa fala. Nah, di sini berarti wa in yasa, kalau misalkan kurangnya itu cukup ya untuk haid dan tuhar, maka ya bukan bukan haid. Maaf ya, teman-teman. Ini teman-teman tulis aja ya. Nanti tis'u sininya itu ya, minimal, komariannya kan pendekatan ya. Minimal 16 hari. Baca lagi ya. Min bulugil unsatis usinin qamariyah taqribiyah falau raqidam qabla tamami tis'i bima la yasa'u hayban wa tuhran fa huwa haid. Wa illa fala. Intinya, kalau waktu kurangnya itu tidak cukup untuk haid dan tuhar, maka itu disebut sebagai darah haid. Tapi kalau masih banyak, kayak misalkan 3 minggu, ya kurang 3 minggu, sebulan, 2 bulan, terus keluar darah, maka itu darah apa? Darah istihadah ya, nanti dibahas. Maka itu bukan darah haid. Itu ya teman-teman. Falau ra'atid dam ayyaman ba'daha qabla zaman imkanihi wa ba'daha fihi famakana fi zaman imkan fa huwa haidun bi syartihi. Nah, tadi kan dibilang ya, yang la yasa itu adalah 16 hari ya. Contohnya nih, teman-teman saya kasih contoh lagi ya. Dia 9 tahunnya kurang 5 hari. Terus keluar darah apa? Darah haid. Jadi minimalnya itu ya 16 hari ke bawah. Itu ya teman-teman ya. Misalkan dia 9 tahunnya kurang 10 hari keluar darah. Apa itu darahnya? Darah haid. Ya, seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan di sini keluar darah, sebagian darahnya itu qabla zaman imkan, artinya berarti di atas 16 hari ya. Sebagiannya di bawah 16 hari. Nah, di sini dikatakan famakana fi zamanil imkan fa huwa haidun bi syartihi. Ya sudah, kalau misalkan dia sudah duna sita asyroh ya, kalau misalkan di bawah 16 hari maka itu termasuk haid. Meskipun keluarnya misalkan dari kurang sebulan. Itu, maka yang dari kurang sebulan ini tidak dianggap sebagai haid. Paham teman-teman? Contoh ya teman-teman.
9 tahun kurang 20 hari. Kurang 20 hari. Kalau udah keluar darah kurang 20 hari, darahnya darah haid bukan? Bukan kan? Kemudian ternyata darah itu terus keluar sampai tersisa umur dia itu sampai 9 tahun kurang 10 hari. Nah, yang ke 10 harinya itu termasuk haid atau bukan? Haid. Kalau misalkan memenuhi syarat ya teman-teman, kembali ke syaratnya itu memenuhi sampai 24 jam. Sudah dikatakan dia itu darah haid dari mulai kurang berapa hari usianya? 9 tahun kurang berapa? 16. Itu ya. Paham teman-teman? Paham kan semuanya? Ya. Jadi kalau dari kurang 20 itu bukan haid. 19 bukan haid, 18 bukan. Kemudian 17 juga bukan. Baru masuk ke haid itu dari kurang 16. Ya. 16, 15 sampai 9 tahun tamat. Kalau dia misalkan keluarnya dari sebelumnya ya sudah, berarti darah sebelumnya bukan darah haid. Maka dia tidak usah dianggap haid gitu ya. Baru nanti yang kurang 16 ke bawah. Wa tusbihu Allah sabiru yatil haid balighatun mukallafatun muqallabatun. Biasanya kan ciri-ciri balik itu kan tidak hanya darah haid ya. Ada misalkan kalau laki-laki sudah mimpi basah ya. Kalau perempuan itu biasanya ditandai dengan haid. Artinya ketika anak perempuan ini sudah mengeluarkan darah haid, berarti dia sudah balik, sudah mukallaf, sudah diberikan beban untuk menjalankan perintah dan larangan ya. Kemudian muthalabah dituntut untuk apa? Bijami takalif asyariyah min sholatin wa shaumin wa hajjin wa nahwiha. Jadi dia sudah dituntut, sudah wajib hukumnya ya. Misalkan 9 tahun dia sudah keluar darah haid, berarti dia harus sudah sholat 5 waktu. Dia harus sudah puasa Ramadan gitu ya. Karena darah haid itu termasuk ciri balik. Oke, tadi dari usianya ya, minimal usia ketika anak kecil perempuan keluar darah dan darahnya disebut haid itu adalah 9 tahun. Komariah takribiyah. Takribiyahnya berapa tadi? Kurang berapa? Kemudian masuk ke aqallu zamanil haid. Minimal haid. Wa aqallu zamanil haid yaumun wa lailah. Yaitu sehari semalam atau 24 jam. Ya. Ini akalnya minimalnya. Berarti kalau keluarnya hanya 1 jam, 20 jam atau sampai cuma keluar 23 jam misalkan, kurang 1 jam lagi, itu bukan darah haid ya. Jadi minimalnya itu harus keluar 24 jam. Nanti kita bahas gimana cara ngitungnya ya. Muttasilan ya, dan mutasil itu terus-terusan keluar. Artinya kan mutasil itu bersambung ya. Jadi tidak sampai ada jeda berhenti. Nah, itu namanya mutasil. Wa arba'un wa ashruna sa'ah, yaitu selama 24 jam. Wa illam tatawafaq illa min arba'ati asyar yauman masalah. Nah, tadi kan mutasil ya. Selama 24 jam itu dia darahnya keluar terus. Jadi setiap kita ganti pembalut, darahnya memang penuh. Terus nanti pas mau ganti lagi penuh lagi. Nah, itu namanya mutasil ya, teman-teman. Kalau dalam kitab Ibanah mutasil itu kebalikannya mufarraq. Jadi putus-putus ya. Mutasil itu kan terus-terusan keluar. Tapi kalau kebalikannya, misalkan kok 2 hari ini nggak keluar ya, habis itu nanti keluar lagi. Itu namanya mufarraq ya. Cuma di sini tidak dikatakan mufarraq, tapi langsung ke kasus. Wa illam tatawaffaq illa min arba'ati asyar yauman masalan. Kalau darahnya itu tidak terkumpul ya, kecuali sampai di sini sampai 14 hari ya. Fala budda an yakuna majmu'u zamanid dam 24 sa'ah khilala 15 yauman fa aqall ya. Maka tetap total darahnya itu selama 15 hari. 15 hari ini kan adalah maksimal haid ya. Maksimal haid ini setelah dihitung selama 15 hari ini ternyata sudah totalnya itu 24 jam, maka itu termasuk darah haid. Jadi dihitung 24 jamnya itu ya, bukan sehari di awal ya, tapi rentang waktu haid sampai 15 hari. Nah, itu ya cara menghitungnya. Makanya tadi saya katakan hitungannya pakai jam. Ya, jadi 24 jam. Apalagi teman-teman yang haidnya itu gak lancar, itu harus dicatat ya. Contohnya misalkan hari pertama cuma keluar 3 jam, nanti hari kedua keluar berapa, nah, itu harus dicatat. Kalau yang lancar-lancar aja, misalkan yang banyak, yang gak usah bingung-bingung kan, karena dia alatul gitu. Jadi nggak
sudah sehari di awal pun, nah itu udah haid, udah mens gitu. Tapi kalau yang mufarraq, yang putus-putus, nah itu harus dihitung. Dihitungnya sampai kapan? Sampai maksimal haid, yaitu sampai 15 hari. Oh ternyata baru 14 hari nih, baru total 24 jam, ya udah berarti itu memang haid. Gitu ya. Paham teman-teman? Ya.